Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Assalatu wassalam ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wattaba'a sunnatahu wa qatafa atharahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allahu Jalla Sya'nuhu wa Ala masih senantiasa memberikan kita kesempatan dan peluang untuk menyambung mata rantai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam wujud ibadah mahdah ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ibadah ghairu mahdah yang terbungkus dalam hubungan muamalah di antara sesama kita. Semoga Allah melanggengkan ya nilai-nilai kebajikan pada setiap langkah dan perilaku kita dalam kondisi situasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Sahabat muslim dan muslimah, pagi hari ini kita masih melanjutkan ya, membahas bab demi bab dari kitab Al-Qawa'idu wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'atun Nafi'ah. Ya, ringkasnya ini kitab yang berisi tentang kaidah-kaidah usul fikih yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala. Masih membahas tentang kaidah-kaidah fikih ya. Kaidah-kaidah fikih dasar atau kaidah-kaidah dasar fikih yang paling mendasar. Ketika kita membahas tentang kaidah usul fikih, salah satu di antara kaidah yang sering disampaikan oleh para ulama mungkin terbungkus dalam kaidah yang akan kita bacakan ini. Jadi kaidah yang akan kita bacakan ini sebenarnya berisi beberapa bentuk kaidah ya, beberapa buah kaidah yang mana masing-masing di antara kaidah itu berdekatan maknanya, saling berkaitan dan aplikasinya saling beriringan. Makanya disatukan dalam satu kaidah. Kita akan bacakan kaidah ini. Kaidah ini hubungannya dengan maslahat dan mafsadat. Ya, kalau kita ingat kajian-kajian kita terhadap kitab ini pada bagian-bagian awal dulu, kita sudah membahas tentang maslahat dan mafsadat. Ya, bahwasanya ajaran Islam ini, syariatul Islam, ya, syariat Islam ini, madaruha, ruang berputarnya itu ala jalbil masalih, untuk mendapatkan kemaslahatan, wa takmiliha, dan menyempurnakan kemaslahatan. Jadi menciptakan kemaslahatan, kalau kemaslahatan itu sudah ada, disempurnakan lagi. Wa ala daf'i al-mafasid, kemudian untuk menghilangkan segala bentuk kerusakan. Wa taqliliha, atau minimal untuk mengurangi kemudaratan dan kerusakan tersebut bila mana tidak dimungkinkan untuk dihilangkan sama sekali. Itu inti syariat Islam. Maka kaidah ini berkaitan dengan itu yang nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut insyaallah taala. Idza tazahamatil masalihu, ya, kaidah ke-33. Kaidah ke-33,
idza tazahamatil masalihu. Bila ada beberapa kemaslahatan yang saling bertubrukan. Oh, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi harus dilakukan salah satunya saja. Tidak bisa semuanya. Idza tazahamatil masalihu quddimal a'la minha, maka yang didahulukan adalah yang tingkat kemaslahatannya paling tinggi. Nah, ini nanti hubungan dan penjelasan fikihnya akan sangat beragam sekali. Fayuqaddamul wajibu 'alal mustahab. Maka hal yang wajib itu harus didahulukan tentunya daripada yang mustahab, ya, dari yang disunnahkan. Kita perlu tegaskan kembali ya, istilah mustahab ini lebih umum ya di kalangan ulama ahli hadis, di kalangan fuqaha ya, ahli fikih khususnya mazhab Hambaliyah, bahwa yang dimaksud mustahab adalah sesuatu yang disunnahkan. Ya. Kalau kalangan Syafi'iyah itu lebih akrab dengan istilah masnun, disunnahkan. Ya, langsung dengan kata masnun. Yang terjemahannya langsung sesuai dengan lafalnya, disunnahkan. Mustahab artinya juga masnun. Tapi sebagian di antara kita kadang-kadang salah dalam menafsirkan yang dimaksudkan dengan sunnah dengan disunnahkan. Ya. Kalau dikatakan sunnatun Nabi, maka seluruh ajaran Nabi itu adalah sunnah. Termasuk di dalam yang diwajibkan, disunnahkan, dimubahkan, semuanya adalah ajaran Nabi. Dan semuanya termasuk sunnatu al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika dikatakan disunnahkan, maka ini maksudnya adalah istilah di kalangan ahli fikih, yang artinya adalah mustahab. Itulah yang dimaksud dalam kaidah ini, ya, supaya kita tidak salah memahaminya. Yang diwajibkan itu didahulukan, ya, didahulukan untuk dilakukan daripada yang disunnahkan. Warrajihu maslahatan alal marjuh, warrajihu maslahatan alal marjuh. Dan yang tingkat maslahatnya lebih besar didahulukan dari yang tingkat maslahatnya lebih kecil. Ar-rajihu maslahatan alal marjuh. Ya, kalau ada dua hal yang diperkirakan tingkat maslahatnya akan lebih besar, sementara yang lain diperkirakan tingkat maslahatnya akan lebih kecil, maka yang lebih besar didahulukan. Begitu juga wa idza tazahamatil mafasid. Idza tazahamatil mafasidu, apabila ada beberapa hal yang berbahaya, beberapa hal yang membahayakan, beberapa hal yang bersifat mudarat, ya, saling bertubrukan sehingga harus dihindari salah satu di antaranya. Watturra ila fi'li ahadihima, sementara sekali lagi kita harus melakukan salah satu di antaranya, tidak bisa tidak. Quddimal akhaffu minha, maka dipilih yang paling ringan. Ini kaidah-kaidah yang umum, ya. Kaidah yang umum dijelaskan oleh para ulama, ya. Dan kaidah-kaidah ini sebenarnya bunyi dari beberapa kaidah. Ya. Kalau tentang mafsadat itu kaidah yang paling masyhur, idza ta'aradat mafsadatani, apabila ada dua hal mudarat yang saling bertubrukan. Ru'iya a'zamuhuma darara, maka yang harus dicermati adalah mana yang mudaratnya paling besar, birtikabi akhaffihima, agar bisa dilakukan mana yang mudaratnya lebih kecil. Jadi diperhatikan mana yang mudaratnya lebih besar agar dapat dilakukan mana yang lebih kecil mudaratnya. Itu salah satu di antara kaidah yang sering dijelaskan oleh para ulama. Dan antara mudarat dengan maslahat ini memang saling tukar menukar posisi. Jadi artinya kadang-kadang di satu sisi orang itu meninggalkan mudarat, ya. Tapi di waktu yang sama juga berarti dia mengambil maslahat, kan begitu. Ketika seseorang itu mengambil maslahat, maka pada waktu yang sama dia juga meninggalkan mudarat.
itu seperti istilah kita melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang. Pada saat kita melaksanakan yang diwajibkan, itu artinya kita menghindari yang dilarang. Apa? Larangan meninggalkan kewajiban. Pada saat kita meninggalkan yang dilarang, maka pada saat yang sama kita melaksanakan kewajiban. Apa itu? Kewajiban meninggalkan larangan. Ya, makanya kadang-kadang para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menggunakan satu kata untuk keduanya. Ya. Fi'lul wajib itu untuk ta'diyatul wajibat wa tarki al-manhiyat. Melaksanakan yang wajib, ya. Setiap muslim wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Sudah, itu sudah cukup. Kewajibannya itu adalah melaksanakan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Bahkan bisa lebih luas dari itu. Nah, yang semacam ini itu nanti akan kita bahas insyaallah di dalam perjalanan pembahasan kita ini. Nah, kemudian selanjutnya Syekh membahas begini. Wa hadzani aslani 'azimani. Dua kaidah ini, kenapa disebut dua kaidah? Ya, karena kaidah yang pertama berbicara tentang maslahat, kaidah yang kedua berbicara tentang mudarat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Karena ajaran Islam ini, kata Al-Qur'an, itu mengacu untuk melaksanakan hal-hal yang lurus, ya, hal-hal yang maslahat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, ya. Ikutilah hal-hal yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang selalu mendengarkan ucapan lalu melaksanakan yang terbaik di antaranya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang nanti akan kita bacakan juga dalam perjalanan pembahasan tentang kaidah-kaidah ini. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita tegaskan bahwasanya agama Islam ini adalah agama maslahat. Tadi sudah disebutkan, ya, kita ulangi lagi. Anna syariatal Islam madaruha, bahwa syariat Islam itu ruang berputarnya ala jalbil masalih wa takmiliha. Pertama, untuk menciptakan kemaslahatan atau menyempurnakan kemaslahatan yang sudah ada. Itu poros putaran pertama ajaran Islam. Setiap ajaran Islam pasti akan mengacu pada melaksanakan kemaslahatan atau menyempurnakan kemaslahatan yang sudah ada. Kenapa dikatakan menyempurnakan kemaslahatan yang sudah ada? Karena nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan itu sebagian bisa dilakukan bahkan tanpa nuzulul wahyi, tanpa diturunkannya wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita perangkat-perangkat untuk menilai yang baik dan buruk, meskipun tidak bisa sempurna. Di antaranya adalah gharizah atau insting, ya. Manusia itu memiliki insting untuk menyelamatkan diri dari bahaya, misalnya. Insting untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Ada orang tiba-tiba mau ditabrak mobil, ya. Itu pada saat yang sama kita nggak akan berpikir, ya, tidak akan berpikir pada saat yang sama, ya. Secara spontanitas kita langsung ingat ayat Allah, ya. Wallahu, atau sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih, ya. Allah akan menolong seorang hamba, ya, pada saat seorang hamba menolong saudaranya. Tidak spontanitas kita akan ingat itu, gitu loh. Tapi yang berbicara pertama kali adalah insting menolong. Ya, meskipun pada saat yang sama kita beribadah, gitu. Sebagai seorang muslim kita beribadah. Jadi orang yang melakukan kebaikan spontanitas tadi, dia kemungkinan besar dia tidak akan langsung mengingat. Karena begitu dia mengingat, dia kehilangan momentum untuk bergerak, kan gitu, ya. Dia nggak akan memikirkan berbagai macam dalil, apalagi mempertimbangkan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi waktu, karena pada saat itu dia harus segera menolong. Sebagai seorang yang berwarga negara Indonesia, dia juga nggak akan berpikir saya sedang mengamalkan sila kedua dari Pancasila, misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak, ya. Pada saat itu yang berbicara adalah insting, karena insting sudah Allah berikan pada diri manusia sebagai salah satu di antara penilai mana yang baik dan mana yang buruk. Sekali lagi, ini tidak selamanya benar. Dan ini tidak selamanya sempurna. Makanya kemudian Allah juga memberikan yang lain, yaitu panca indera. Ya. Panca indera ini Allah berikan juga untuk menilai yang baik dan yang buruk.
manusia tanpa disuruh misalnya untuk tidak makan makanan yang berbahaya, itu secara insting, secara panca indera dia akan bekerja sama. Insting dan panca indera ini akan bekerja sama secara aktif mengajak manusia meninggalkan hal-hal yang bersifat mudarat gitu loh. Oh, makanan ini berbahaya buat saya. Tanpa pun dia melihat pada kaidah-kaidah agama. Dia mungkin muslim tapi nggak banyak belajar tentang agama dan nggak tahu dalil-dalil tentang pembahasan maslahat dan mudarat. Otomatis dia akan mencoba menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang berbahaya, termasuk makanan yang nggak bermanfaat. Kalau dokter mengatakan kamu hendaknya mengurangi makanan ini dan itu karena bagi kamu berbahaya, kamu sudah mengidap penyakit ini dan penyakit itu, otomatis dia akan ngikutin saran dokter karena dia tidak mau celaka, kan gitu. Panca indera juga demikian ya. Jadi ketika kita makan sesuatu nggak nyaman dengan rasanya, kita tinggalkan. Padahal kita belum tahu betul lah itu ada maslahat, ada mudarat atau ada bahaya dari makanan tersebut. Dari sekedar baunya yang nggak bagus, ini makanan baunya nggak beres nih. Jangan-jangan ada racunnya, ya. Atau baunya nggak beres, jangan-jangan udah rusak, ya. Panca indera Allah berikan kepada kita juga untuk menilai kebenaran, ya. Perilaku manusia dengan tingkah polanya, ya. Kita bisa mengetahui bahwa orang yang marah itu nggak bagus dari sekedar apa yang kita lihat. Orang yang marah nggak bagus. Orang yang misalnya ketika sedang berkumpul tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan moralitas, ya. Duduk sembarangan misalnya, buka baju sembarangan. Secara moralitas kita langsung melihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Ya, panca indera kita itu langsung melihat hal-hal yang tidak bagus. Nah, ketika seseorang dalam kondisi bagus, ketawa-tawa, tiba-tiba seorang di antara kita tersinggung dan marah-marah misalnya. Panca indera kita langsung melihat sesuatu yang tidak layak. Jadi sekali lagi, tanpa pun diturunkan agama ini, ya, manusia sudah bisa melakukan sebagian di antara kebajikan dan maslahat. Makanya bunyi dari syariat Islam adalah madaruha, pertama untuk menciptakan kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan. Ya, karena sebagian di antara kemaslahatan itu sudah dilakukan manusia. Ada etika, hukum positif itu dibuat manusia meskipun tanpa agama. Sehingga ada undang-undang buatan manusia yang menciptakan undang-undang tersebut bermaksud apa sih? Menciptakan kemaslahatan, menghilangkan kemudaratan. Makanya di dalam hadis disebutkan ya innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq, liutammima mahasinal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak, ya. Jadi para ulama sebagian menjelaskan kenapa dikatakan menyempurnakan akhlak. Karena mim ba'di mahasinil akhlak, sebagian di antara akhlak yang baik itu sudah dilakukan oleh manusia meskipun tanpa ajaran agama. Ya. Taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, diajarkan enggak tanpa agama? Diajarkan. Ya. Merawat anak, ya. Iya kan? Mencari nafkah, ya. Itu tanpa agama terajarkan enggak? Terajarkan dengan sendirinya, ya. Jadi itu kita kembali kepada persoalan. Yang kedua, madarus syariah, ruang berputar syariah adalah ala daf'i al-mafasid, menghindarkan hal-hal yang berbahaya, wa taqliliha, atau setidaknya mengurangi sebagian di antara kemudaratan. Karena yang namanya mudarat atau resiko itu hal yang tidak mungkin hilang dalam kehidupan kita. Mudarat atau resiko bahaya itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Ya, sedang makan saja. Makan itu kan sesuatu yang kita nikmatin. Kita mau nyari maslahatnya dengan makan, ya. Mau kenyang, mau mendapatkan asupan nutrisi, vitamin dan lain sebagainya. Tapi ketika makan bisa nggak terjadi mudarat? Bisa. Kadang-kadang lidah tergigit, betul ya? Nah, kadang-kadang salah telan. Kadang-kadang berbarengan sambil minum air, nelan air sambil bernapas. Bisa nggak orang makan kemudian terkena mudarat? Bisa. Bahkan ada orang yang meninggal gara-gara makan. Ya, ketika dia nelan, nyangkut di tenggorokan, nyari air nggak ketemu, dibawa ke rumah sakit nggak terselamatkan. Padahal sedang makan. Ini ada satu di antara bahaya yang sering saya ingatkan gitu pada banyak orang itu. Sering kan makanan itu ditutup dengan klip ya. Staples ya, dengan staples. Ya. Nah, itu ada kejadian di kampung istri saya, ya, orang makan
kemudian termakan staplesnya itu, dibawa ke rumah sakit nggak terselamatkan, meninggal dunia. Hanya gara-gara staples. Ya. Ketika dia buka sembarangan. Makanya sekarang ini saya termasuk orang yang agak paranoid. Jadi kalau ada makanan dengan itu langsung saya buang dulu. Biarlah makanan itu terbuka semua daripada ketika makan termakan. Gitu ya. Ini sebenarnya trauma ya, lebih menyerupai trauma atau paranoid. Tapi itu yang saya sebutkan bahwa untuk hal yang maslahat saja pasti ada risiko gitu. Jalan aja ada risiko tersandung. Jadi di dunia ini nggak akan lepas daripada yang namanya risiko dan bahaya. Makanya kaidah syariat itu bunyinya menghilangkan mudarat atau minimal menguranginya. Tidak mungkin menghilangkan seterusnya. Ada masa-masa di mana mudarat itu hanya bisa dikurangi. Nanti akan kita jelaskan lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan ya. Kita masuk kepada pembahasan. Di sini banyak contoh yang disampaikan oleh Syekh. Ada salah satu di antara ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat bagus sekali ya. Nah, beliau mengatakan begini. Ini kita mau berbicara tentang apabila ada dua maslahat bertemu, maka kita akan mendahulukan mana yang lebih maslahat, kan begitu ya. Apabila ada dua mudarat atau kerusakan bertemu, maka kita harus terpaksa melaksanakan yang paling ringan bahayanya. Nah, sebelum kita berbicara tentang realitas, ya, kita mengungkapkan dulu apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya. Wa min tamamil wara'i. Semua kita tentu tahu istilah wara' ya. Wara' zuhud ya. Zuhud itu ya pusarannya itu seputar bagaimana seseorang itu tidak berlebihan dalam menggunakan dunia. Berusaha menggunakan dunia ini seminimal mungkin untuk kebaikan akhirat sebesar mungkin. Itu inti daripada zuhud. Kalau wara' ini adalah sikap hati-hati orang. Orang yang bertakwa itu selalu hati-hati. Saking hati-hatinya orang yang wara' digambarkan sampai hal-hal yang mubah saja ditinggalkan. Hal-hal yang mubah saja sebagian ditinggalkan karena takut terjerumus pada yang haram. Ya. Hal-hal yang syubhat ditinggalkan, hal-hal yang makruh ditinggalkan, hal-hal yang halal tapi banyak pilihan, dia akan pilih mana halal yang paling aman buat dia. Itu wara' ya. Karena pusaran wara' itu pokoknya hati-hatilah. Jangan sampai terjebak pada perbuatan yang diharamkan Allah. Apapun dilakukan demi tujuan tersebut. Itu yang namanya wara'. Nah, kata beliau begini, wa min tamamil wara'. Hal yang menunjukkan kesempurnaan sifat wara' seseorang adalah ayya'lama khairal khairain. Ketika seseorang mampu mengetahui mana yang paling baik di antara dua hal yang baik. Saya ulangi lagi. Ketika seseorang mengetahui mana yang paling baik di antara dua hal yang baik. Jadi kalau seorang itu wara', dia pasti akan tahu itu. Wa syarras syarrain, dan kemudian dia juga tahu mana di antara dua hal yang berbahaya yang paling berbahaya. Ini sebenarnya ungkapan sederhana dan singkat, tapi ini justru hal yang paling pokok dalam pembahasan kita. Ya, jadi orang itu baru bisa dikatakan wara'. Hati-hati betul dia, bertakwa betul dia kalau dia sudah bisa membedakan mana di antara dua hal yang maslahat itu yang paling maslahat. Mana di antara dua hal mudarat bahaya itu yang paling mudarat. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang yang wara' ini orang yang sangat teliti. Ya. Jadi gambarannya begini. Orang yang teliti dalam satu hal, dia pasti akan bisa membedakan hal-hal yang tidak dapat dibedakan oleh orang lain yang nggak terbiasa dengan ketelitian tersebut. Betul apa enggak? Ya. Misalnya saya nih dikasih kopi, saya sekali seruput saya langsung tahu, ya, ini Arabica, ya, atau bukan? Apakah ini murni atau campuran? Saya bisa tahu gitu. Ya, karena saya penggemar, misalnya gitu ya, penggemar kopi dengan jenis ini. Bahkan yang lebih detail daripada itu. Ya, ini kopi Mandailing, apa ini kopi Gayo, apa ini kopi. Kan terbiasa saya tahu gitu. Bisa membedakan dicampur atau tidak gitu. Ya mungkin orang lain yang tidak terbiasa nggak tahu gitu. Ini bicara masalah kopi ya. Saya itu udah lama ninggalkan kebiasaan menggandrungin kopi sedemikian rupa. Jadi dulu zaman-zaman orang belum banyak, itu saya sangat terpukau dengan dunia kopi ya. Sekarang orang lagi banyak gandrung ya. Saya sudah nggak gandrung lagi. Ya. Dulu ya saya sampai tidak bisa minum kopi karena satu penyakit, dan alhamdulillah setelah menjaga bagaimana menjaga makanan yang baik dan lain sebagainya,
sampai kondisi lambung saya kembali normal. Ya, dulu saya minum seteguk kopi saja itu langsung sakit. Ya, mah saya langsung kambuh pada saat itu. Padahal sebelumnya itu saya mengopi setiap hari berkali-kali. Ya, tapi kemudian saya terkena penyakit sehingga terpaksa meninggalkan kopi 100%. Setelah sembuh, apakah saya kembali kepada kebiasaan? Enggak ya, karena prinsip saya ya nggak usah bangunin macan tidur gitu. Meskipun lambung sudah dalam kondisi normal ya, nggak mau juga saya jor-joran di dunia seperti itu. Tapi ini sebagai contoh saja gitu ya. Sebagai contoh, orang itu bisa membedakan sesuatu yang tidak dapat dibedakan oleh orang lain yang tidak terbiasa. Ini kan masalah dunia nih ya, hal yang tidak terlalu penting lah bagi kita. Nah, persoalan ini adalah kita berbicara tentang persoalan akhirat. Ketika kita sebagai seorang mukmin atau muslim, maka kita harus membiasakan diri melaksanakan kebajikan. Ketika kita terbiasa melaksanakan kebajikan, maka kita akan mudah mengukur mana kebaikan yang lebih daripada yang lain. Tanpa harus meneliti dalil-dalilnya secara menyeluruh, kita sudah langsung bisa mengetahui nilai kebaikan ini lebih daripada itu. Setidaknya bagi saya. Karena kebaikan itu tidak sama bagi satu orang dengan orang yang lain. Misalnya pengaruh baca Quran bagi saya, sholat malam bagi saya, itu tidak sama dengan baca Quran bagi orang lain dan sholat malam bagi orang lain. Ada satu ibadah yang bagi saya pengaruhnya sangat besar, tidak sebesar bagi orang lain. Dan ada yang berpengaruh sangat besar bagi orang lain yang tidak bagi saya. Meskipun ibadah itu semuanya dianjurkan, disunahkan. Makanya bab kasratu turuqil khair ya, bab banyaknya jalan kebajikan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Subulus Salam itu sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwa masing-masing kita bisa mengambil kebajikan dari sisi-sisi yang nggak sama gitu loh. Ada orang yang lebih nyaman dengan sebagian ibadah, tidak dengan sebagian yang lain. Lebih merasakan nikmatnya sebagian ibadah, tidak dengan sebagian yang lain. Saya membaca hadis nih. Saya akan bisa menikmati membaca hadis yang mungkin tidak dinikmati oleh orang lain. Sekadar membaca aja, membaca hadis-hadis Nabi. Ya, belum membaca syarahnya, hanya membaca hadis-hadis saja. Tapi sebagian orang mungkin lebih mampu menikmati ibadah yang lain gitu, yang saya tidak bisa menikmati seperti dia. Tidak akan sama gitu. Nah, di sini sekali lagi ketika orang itu betul-betul memperhatikan kebajikan-kebajikan yang biasa dia lakukan, terbiasalah melaksanakan kebajikan, dia akan lebih tahu kebajikan mana yang lebih tinggi daripada yang lain. Ya, akan menilai prioritas itu akan mudah. Begitu juga orang yang terbiasa ninggalin yang haram. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dia akan tahu bahaya dari perbuatan-perbuatan yang haram tersebut. Dan melakukan prioritas. Ya, tindakan prioritas mana di antara perbuatan haram tersebut yang harus ditinggalkan ketika suatu saat bertuburukan. Ya, jadi artinya secara spontanitas itu nggak gampang. Memang kita bilang ini maslahat, mana yang harus saya dahulukan, itu sepertinya gampang saja. Ini dua hal mudarat, pokoknya lihat sajalah mana yang mudaratnya lebih tinggi, itu yang ditinggalkan, yang lebih rendah dilaksanakan. Secara teori itu gampang, tapi nggak akan mudah dalam pelaksanaan. Nanti kita akan berikan sebagian di antara contohnya, ya, sebagian di antara contohnya. Bahwa itu tidaklah gampang, tidaklah mudah. Itu hanya mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Ibnu Taimiyah itu kuncinya. Orang itu dikatakan warok kalau dia sudah mampu membedakan dua hal yang baik mana yang paling baik dan mampu membedakan dua hal yang jelek, buruk, mudarat, mafsadat mana yang paling buruk dan mana yang paling mafsadat. Kita kembali kepada pembahasan. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara dulu tentang idza ta'aradat mafsadatani ya. Kita dahulukan bicara tentang yang mudarat dulu. Ya. Antara mafsadat dengan mudarat ya. Nanti ada kaidah soalnya ya. Jalbul masalih atau tarkul mafasid itu muqaddam ala jalbil masalih ya. Tarkul mafasid itu muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan hal yang dilarang itu lebih didahulukan daripada melaksanakan hal yang maslahat. Jadi daf'ul mudar atau tarkul mafasid itu lebih didahulukan daripada jalbil masalih atau al-akhli bil masalih. Maka kita bicara tentang mudarat dulu nih. Idza ta'aradat mafsadatani, apabila ada dua hal mudarat yang bertentangan, maka didahulukan mana yang mudaratnya lebih rendah.
Ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Orang-orang musyrik Arab bertanya kepada kaum muslimin tentang melakukan peperangan di bulan Al-Haram namanya. Bulan Al-Haram itu beberapa bulan di dalam Islam, ya, di mana kita dilarang untuk berperang di dalamnya. Apakah ini merupakan syariat Islam saja? Tidak. Semenjak zaman Ibrahim itu memang sudah dikenal. Jadi masyarakat Arab sudah kenal dengan istilah Asy-Syahru Al-Haram, bulan Al-Haram. Di mana di bulan-bulan itu kita dilarang berperang. Mereka bertanya tentang itu. Kenapa? Karena ada sebagian di antara kaum muslimin yang terlibat peperangan dengan kaum musyrikin di bulan Al-Haram. Nah, kalian katanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bukankah berperang di bulan Al-Haram itu dilarang? Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Maka dikatakan, jawab kepada mereka bahwa berperang di bulan Al-Haram itu adalah dosa besar, kabir, kabirun minal kabir. Wasaddun an sabilillah, ya. Tapi menghalangi orang dari jalan Allah, wa kufrum bihi, kekafiran dan kemusyrikan, kekafiran kepada Allah, wal masjidil haram, kekafiran kepada Allah, melarang orang untuk beribadah di Masjid Al-Haram, di tanah Al-Haram. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraji ahlihi min, bahkan mengeluarkan orang-orang yang saleh dari tanah Al-Haram. Semua tindakan ini akbaru indallah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ya, jadi coba perhatikan di sini, ini contoh yang nyata yang pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, ketika kaum musyrik Arab, ya, bertanya kepada para sahabat, ya, kepada Nabi dan para sahabat, kenapa kalian berperang di masa Al-Haram, di bulan Al-Haram? Apa hukumnya sebenarnya? Katakan kepada mereka, itu dosa besar. Tapi kekafiran, menghalangi orang dari jalan Allah, mengeluarkan orang-orang soleh dari tanah Al-Haram, merusak kesucian Masjidil Haram, ya, tanah Al-Haram, itu semuanya dosa yang lebih besar daripada berperang di bulan Al-Haram. Jadi artinya pada saat itu bertemu dua mafsadat. Ya. Pertama, mafsadat berperang, ya. Dua keharaman. Yang pertama, keharaman berperang di bulan Al-Haram, jelas. Tapi pada saat yang sama mereka harus melindungi tanah Al-Haram, melindungi kaum muslimin, ya. Mereka harus melindungi Islam dari apa yang dilakukan oleh kalangan musyrik Arab untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Ini jauh lebih penting, jauh lebih mudarat kalau seandainya dibiarkan. Maka akhirnya kaum muslimin memilih melaksanakan mudarat yang lebih kecil, yaitu berperang di bulan Al-Haram. Ini salah satu di antara contoh yang jelas ada di dalam Al-Quran, ya. Bahwasanya pada saat itu kaum muslimin berusaha, ya, untuk menghindari berperang di bulan Al-Haram, tapi kenyataannya terjadi, ya. Maka terpaksa mereka melakukan karena itu lebih penting. Maka disebutkan di dalam ayat selanjutnya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang arti ingat adalah bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah kemusyrikan. Asyaddu minal qatl, itu lebih besar dosanya daripada berperang di bulan Al-Haram. Ya, ini makna ayat, ya, yang sekali lagi sering disalah terjemahkan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Jadi al fitnatu asyaddu minal qatl itu artinya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi nggak ada dalam bahasa Arab fitnah itu artinya menuduh, itu nggak ada. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya peperangan, perselisihan, cobaan, kemusyrikan, kekafiran, itu arti fitnah. Ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl artinya bahwa kemusyrikan dan kekafiran itu lebih besar dosanya daripada berperang di bulan Al-Haram. Ini sebagian di antara contoh. Contoh lain dulu adalah Sulhul Hudaybiyah. Ya, kita sudah bicara kemarin tentang Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah adalah pada waktu itu perdamaian yang terpaksa dilakukan oleh Rasul bersama kaum musyrik Arab. Pada saat itu orang-orang Islam yang masih tertinggal di kota Makkah itu dizalimi habis-habisan. Dizalimi habis-habisan, dipaksa keluar dari Islam. Nah, sementara pada saat itu Islam sudah memiliki kekuatan, ya, untuk bisa paling tidak melawan kekafiran. Kekuatan masyarakat Islam di kota Madinah melawan kekafiran
orang-orang Quraisy yang memang mereka berusaha menghancurkan Islam pada saat itu. Tapi menimbang kemaslahatan kalau perang ini terus dilakukan, ya, untuk menyebarkan Islam, untuk menundukkan orang-orang musyrik, bagaimana nasib orang Islam yang ada di sana? Mereka akan dizalimi habis-habisan. Sementara mereka berada di wilayah orang-orang kafir. Kaum muslimin tinggal di Madinah, mereka tinggal di Mekah, jaraknya jauh. Mereka teriak, ya nggak akan ada yang bisa nolong. Akhirnya dibuatlah perjanjian damai, namanya Sulhul Hudaybiyah. Ya, di mana orang yang ada di Mekah, ada yang ada di Mekah itu tidak boleh di orang-orang kafir yang ada di Mekah tidak boleh dianiaya. Begitu juga orang-orang kafir yang ketemu dimanapun dengan orang Islam tidak boleh diperangi. Pada saat itu begitu perjanjiannya. Tapi ada sebagian di antara perjanjian yang kurang baik kalau dilihat dari nalar gitu. Jadi kalau ada orang yang datang keluar dari orang-orang Islam misalnya lari gitu ya, orang musyrik itu meminta diislamkan, pada saat itu datang minta pertolongan, mereka harus dikembalikan kepada orang-orang musyrik. Tapi tidak kebalikan gitu. Ya, orang-orang musyrik datang nih, ada sebagian misalnya minta diislamkan oleh Nabi dan minta suaka perlindungan, itu harus dikembalikan ke orang-orang musyrik, tapi tidak kebalikannya dengan orang Islam yang murtad, misalnya keluar lari kepada orang musyrik, itu harus diterima. Itu agak janggal memang. Agak janggal artinya tidak seimbang. Tetapi Nabi melihat adanya maslahat-maslahat lain. Ya, adanya maslahat-maslahat yang lain di mana pada saat itu kaum muslimin berada dalam bahaya besar. Maka akhirnya dilakukanlah perjanjian Hudaybiyah. Ada enggak mudarat dari perjanjian Hudaybiyah? Ya ada. Termasuk di antaranya tadi itu. Mudarat yang lain mungkin terhambatnya perkembangan Islam, terhambatnya upaya Islam untuk meredam bahaya dari orang-orang musyrik, ya. Tetapi kenyataannya di sana ada mudarat yang pasti terjadi, yaitu mudarat terhadap orang-orang Islam. Masuknya orang kafir kepada Islam itu baru harapan, kan begitu ya? Tunduknya orang kafir terhadap Islam itu baru harapan. Mudarat yang bisa mereka berikan kepada orang Islam dengan menyerang itu juga baru perkiraan. Bisa terjadi, bisa enggak. Tetapi bahaya terhadap kaum muslimin jelas. Maka mudarat ini adalah mudarat yang lebih nyata. Akhirnya dilakukanlah perjanjian tersebut. Sekali lagi ya. Jadi kadang-kadang umat Islam bisa saja mengalah dalam satu perjanjian yang merugikan sebagian di antara mereka, asalkan dengan itu mereka bisa mendapatkan maslahat yang jauh lebih besar. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, kita akan mendapatkan banyak sekali contoh ya. Nah, di sini kita akan melihat ya kehalusan daya nalar kita di dalam melihat maslahat dan mudarat. Makanya dikatakan sekali lagi oleh Ibnu Taimiyah tadi ya, kalau orang itu betul-betul wara, dia akan tahu betul ya. Dia akan tahu betul beda antara satu mudarat dengan mudarat yang lain, satu maslahat dengan maslahat yang lain. Contoh yang saya sebutkan ini contoh yang konkret dan nyata ya. Lebih mudah untuk ditelaah. Tapi nanti banyak dalam kehidupan sehari-hari yang jauh lebih rumit daripada ini. Karena sifatnya sangat spesifik ya. Sifatnya sangat spesifik dan kasuistik. Artinya mungkin itu terjadi pada satu orang, tidak terjadi pada orang lain gitu. Nanti kita akan jelaskan. Ini sebagai contoh saja. Misalnya ada orang yang menikah dengan seorang wanita. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dianugerahi beberapa orang anak. Taruhlah 3 atau 4 orang anak. Lalu tiba-tiba dia melihat perubahan sikap istri, akhlak dan perilakunya. Perilakunya itu menyakitkan, perilakunya itu tidak baik, ya, sangat membahayakan, ya, konsentrasi dia dalam ibadah, konsentrasi dia dalam dakwah, konsentrasi dia dalam kebaikan itu terganggu dengan sikap dan perilaku istri. Pokoknya banyak perilaku istri yang tidak nyaman bagi dia. Lalu dia berniat menceraikan istri. Nah, ketika seseorang itu bercerai, maka mudarat yang muncul tentunya harus menjadi bahan pertimbangan. Di antaranya satu hal yang jelas ya, anak-anak yang kehilangan kesatuan dua orang tuanya itu lebih sering mendapatkan masalah dalam perkembangan akhlak mereka, dalam pendidikan mereka. Itu di satu sisi. Belum lagi masalah tentang nafkah mereka. Ya, mereka akan bergantung pada nafkah yang tidak jelas, ya. Pada nafkah yang tidak jelas, belum lagi kemungkinan nanti ibunya akan menikah dengan lelaki lain yang lelaki itu belum tentu akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Bisa saja akan menciptakan neraka buat mereka. Dan banyak hal-hal yang lain, ya. Itu mudarat yang sangat-sangat jelas sekali.
Sementara mudarat dia bertahan dengan istri seperti itu juga sangat jelas. Nah, hal ini yang paling bisa mempertimbangkan siapa? Ya, siapa yang paling bisa mempertimbangkan di sini? Siapa yang paling bisa mempertimbangkan masalah dan mudaratnya? Tentunya si suami itu sendiri, bukan orang lain, bukan orang yang berada di luar. Kita sebagai orang yang melihat dari luar hanya bisa melihat ya secara umum memang mudarat anak lebih besar gitu loh. Tetapi pada hakikatnya tidak demikian, tidak harus demikian. Bisa saja akhlak dan kepribadian istri ini memiliki nilai rusak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita nggak tahu. Tapi secara umum kalau kita dimintai pendapat, kita akan melihat seperti itu. Dan bisa jadi itu yang terjadi. Jadi kalau secara umum, biarlah orang itu bertahan. Sakit hatilah dia, ya, nahan beban jiwa lah dia, bete setiap hari nggak apa-apa. Kalau perlu dia depresi, ya, dengan apa yang harus dia terima dari perilaku istrinya. Demi apa? Demi kemaslahatan anak-anak mereka nanti. Ya, demi kemaslahatan anak-anak mereka nanti. Belum lagi mudarat yang lain. Ya, misalnya orang yang sudah suami istri, ya, kemudian saling membenci, ya, akibat perilaku yang tidak bersinergi misalnya. Bagaimanapun di antara duanya itu ada ikatan. Jadi orang menyebutnya itu benci tapi rindu, kan begitu ya? Benci di satu sisi, rindu di sisi yang lain. Ya, orang yang sudah hidup demikian lama, rasa cinta itu jelas tetap masih ada. Orang mengatakan saya udah nggak senang lagi sama dia, itu ucapan mulutnya. Tapi di hati yang paling dalam dia masih menyimpan cinta tersebut. Ini juga merupakan api dalam sekam yang berbahaya. Makanya sekali lagi perceraian itu betul-betul diupayakan kalau bisa dihindari dengan kondisi semacam ini. Karena bahayanya sangat banyak sekali. Makanya Islam menjadikan perceraian itu sebagai pilihan terakhir dalam kehidupan berumah tangga, terutama sekali bagi mereka yang sudah dianugerahi anak. Ini terutama sekali. Karena itu menjadi pertimbangan lebih. Orang boleh menanggung segala kesusahan kalau itu hanya kesusahan pribadinya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan anak, itu hal yang berbeda. Belum lagi ketika diketahui misalnya anak harus ditangani oleh istri. Istri dengan akhlak yang kayak gitu, didik anak-anaknya gimana? Gitu. Di hadapan kita saja, kita sulit untuk mengantisipasi bahaya si istri yang mendidik secara salah. Apalagi kalau dibiarkan anak-anak itu bersama sang istri. Jadi sekali lagi pertimbangannya begitu. Tetapi pada hakikatnya nanti akan bisa mempertimbangkan adalah si suami dengan realitas yang bisa jadi di luar yang kita ketahui. Di luar yang kita ketahui. Karena ada masalah-masalah rumah tangga yang tidak mungkin diceritakan secara detail. Bahkan kepada mahkamah sekalipun. 2 orang ya datang ke mahkamah lalu menceritakan tentang persoalan mereka. Nggak akan mungkin diceritakan sedetil-detilnya. Ada bagian-bagian yang tidak mungkin diceritakan. Itu sebagian di antara contoh. Khosan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam realitas kehidupan kita itu kadang-kadang terjadi pertikaian itu bukan hanya antara mudarat dengan mudarat. Nah ini ya. Jadi ini mudarat. Ini mudarat. Mana mudarat yang lebih kecil kan gitu ya. Yang kita mau ambil di sini. Tapi kenyataan yang terjadi tidak selamanya begitu. Kadang-kadang ini mudarat dan ini maslahat. Tidak ada mudaratnya. Ya. Ini maslahat, ini mudarat. Maka pada saat itu yang harus dipertimbangkan bukan mencari mudarat yang lebih rendah. Tapi mana yang mau diambil. Ya. Ditinggalkan mudarat ini atau dilaksanakan maslahat ini. Nah, secara umum memang tarkul mafasid, meninggalkan hanya yang dirusak, ya. Daf'ul mudar, menghilangkan yang mudarat, muqaddam, didahulukan dari jalbil masalih, daripada mengambil kemaslahatan. Saya ulangi lagi ya. Daf'ul mudar itu secara umum. Menghilangkan mudarat itu harus dihilangi daripada mengambil maslahat. Itu secara umum. Tapi para ulama menjelaskan itu seandainya mudarat dan maslahatnya itu berimbang gitu loh. Tapi itu akan berbeda ketika maslahatnya lebih tinggi, mudaratnya lebih ringan. Ya. Maslahatnya lebih tinggi, mudaratnya lebih ringan, itu akan berbeda. Maka pada saat itu bisa saja yang harus dilakukan maslahat ini. Kena mudarat ini nggak apa-apa karena mudaratnya lebih ringan. Saya ulangi lagi ya. Kaidah aslinya adalah ketika ada satu mudarat, satu bahaya, satu maslahat, maka bertubrukan. Salah satunya harus dilaksanakan. Ini yang ditinggalkan,
ya, dengan melaksanakan yang ini tinggalkan atau dilaksanakan yang maslahat. Maka kaidah berbunyi bahwa yang didahulukan adalah meninggalkan yang mudarat. Biarlah maslahat ini nggak terlaksanakan, yang penting mudarat ini terhindari. Kalau kita hindarkan mudarat ini, maslahat ini hilang nih, nggak apa-apa. Jangan kebalikannya, kita lakukan maslahat ini, tapi mudarat ini mengenai kita, jangan. Tetapi persoalannya akan berbeda sekali lagi kalau maslahatnya lebih besar. Dan kadang-kadang seperti saya bilang tadi di awal pertemuan, yang namanya melaksanakan maslahat itu ada juga bagian dari tarkul mudarat kan gitu ya. Kan? Meninggalkan mudarat maknanya di sisi yang lain juga melaksanakan maslahat ya. Nah, maka sebagai salah satu contoh misalnya yang sering diperdebatkan oleh para ulama, akhzul ujur, mengambil upah minal adzan wal imamah wa ta'limil Quran. Dari azan, dari imamah, mengimami masjid, dan dari mengajarkan Al-Quran. Kita tahu 3 perbuatan ini secara hukum asal adalah haram. Ya. La tattakhidhu muadzinan. Ya, la tattakhidhu muadzinan ya'khudhu minal adzani ajra. Itu hadis dijelaskan panjang lebar oleh Nasiruddin Albani, Syekh Nasiruddin Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Shahihah jilid yang pertama. Panjang lebar ya, beliau menjelaskan tentang kesahihan hadis tadi. Jangan mengambil muadzin yang mengambil upah dari azannya. Kita dilarang tuh. Kita dilarang mengangkat muadzin yang mengambil upah dari azannya. Itu secara hukum asal. Begitu juga hadis tentang ta'limul Quran. Hadis Mu'adz bin Jabal yang sangat terkenal sekali, dan itu riwayatnya banyak bukan satu. Ya, ketika Mu'adz bin Jabal mengajarkan Al-Quran di satu tempat, lalu dihadiahi busur. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, armi bihi fi sabilillah." Ini busur dikasih ketika aku taklim Al-Quran, dan ini akan aku gunakan untuk jihad. Coba perhatikan di sini ya. Dia ngajar Quran dikasih busur, bukan uang, hanya busur anak panah. Dan busur ini juga bukan untuk berburu, bukan untuk nyari duit, bukan untuk senang-senang, tapi untuk berjihad fi sabilillah. Maka Nabi bersabda, "Man akhadha ala ta'limil Qur'ani qausan." Barang siapa yang mengambil hanya sebusur anak panah. Ini kalau kita maknai sebusur anak panah, meskipun itu untuk berjihad. Qalladahullahu qausan min nar yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti akan dikalungkan busur dari api neraka. Jadi hadis ini sering digunakan, dan hadis-hadis yang senada dengan itu sering digunakan untuk menjelaskan tentang hak haramnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Itu hukumnya jelas, sangat jelas. Tapi para ulama kemudian berbeda pendapat berdasarkan situasi, kondisi, dan berbagai hal yang lain. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya sebaik-baiknya upah yang didapatkan seseorang ya dari Al-Quran ya, dari Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari ya, tentang orang yang meruqyah ya, orang lain dengan Al-Quran, maka sangat jelas ya yang disebutkan di dalam hadis ini bukan mengambil upah dari ngajarin Quran, tapi dari meruqyah ya. Dari menggunakan Al-Quran ini untuk meruqyah. Tentu beda dong ngajarin Al-Quran dengan meruqyah. Meruqyah ini pekerjaan pengobatan, terapi. Sementara ngajarin itu adalah dakwah fisabilillah. Jadi dalam hal ini sebenarnya secara hukum asal kita melihatlah hal-hal tersebut. Tapi kemudian terjadi kondisi di mana kalau seandainya kondisi-kondisi di mana orang-orang banyak yang kondisi pertama saja lah misalnya. Ini kalau masjid nggak diazanin atau azan nggak jelas, kadang ada muazin, kadang-kadang enggak. Ya, ini bisa-bisa masjid ini nggak berazan secara tetap, bahaya banget. Padahal 5 waktu itu harus dikumandangkan azan. Itu kewajiban massal, bukan kewajiban pribadi. Ya. Jadi apabila itu tidak dilakukan, maka itu dosanya dosa massal itu. Ya, jadi ini fardun lil kifayah, tapi urusannya urusan ibadah harian, bahaya. Kalau emang dengan kondisi demikian, kalau memang terpaksa kita mengambil muadzin yang dengan dibayar, maka itu adalah mudarat yang lebih kecil daripada yang lain, ya. Karena azan ini adalah maslahat. Kan kita kata ya, maslahatnya jauh lebih besar kan? Ini namanya maslahat jami'. Dan maslahat ini juga mengandung mudarat kalau ditinggalkan. Kan saya bilang tadi, setiap maslahat pasti ujungnya adalah mudarat kalau ditinggalkan. Maslahat ini lebih besar kan, ini maslahat jamaiyah. Bukan maslahat pribadi nih, maslahat jamaiyah. Sementara kalau tadi orang mengambil upah dari azannya tadi, maka itu adalah mudarat
pribadi. Jadi apa yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya kadang-kadang ya maslahat itu lebih besar daripada mudaratnya. Demikian juga maslahat untuk mengajarkan Quran. Kenyataan bahwa banyak orang-orang yang bergerak di dunia mengajarkan Al-Quran. Di masa sekarang ini atau di masa-masa banyak di dalam kehidupan kaum muslimin, mereka dibutuhkan ya dalam skala besar gitu loh. Tingkat, maaf ya kalau kita bicara sedikit kasar, tingkat kebodohan umat itu sudah luar biasa gitu. Sudah sangat-sangat luar biasa, masih ditambah dengan keminter lagi. Ya, sudah bodoh pada sok pinter. Itu banyak terjadi. Jadi ini sangat membutuhkan. Kalau saya melihat ada satu bahaya yang lebih besar daripada kebodohan di sini, ketidaktahuan. Tapi yang kedua tadi, ya. Jadi keminter, jadi orang-orang yang justru mendapatkan ilmu-ilmu yang salah, gitu. Yang para ulama menyebutkan dengan istilah jahlun murakkab, ya. Kalau jahal itu adamul ilmi bisyai', ya. Tidak mengetahui sesuatu, itu namanya bodoh, jahal. Tapi kalau jahlun murakkab, ya, kebodohan yang rangkap, itu artinya ya, mengetahui sesuatu kebalikan dari hakikatnya. Ya, al ilmu bisyai' khilafa ma huwa alaih. Al ilmu bisyai' khilafa ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu kebalikan dari yang sesungguhnya. Jadi yang sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Tauhid dianggap musyrik, musyrik dianggap tauhid. Kira-kira seperti itu. Yang haram dianggap halal, halal dianggap haram. Ini kalau ilmunya berbalik ini bahaya. Dan itu yang banyak terjadi di banyak zaman kaum muslimin, termasuk di zaman kita sekarang ini. Maka pada saat itu dibutuhkan orang-orang yang berkonsentrasi penuh untuk menyebarkan dakwah. Ketika orang-orang itu berkonsentrasi penuh dalam menyebarkan dakwah, mereka akan kehilangan sebagian kesempatannya, sebagian besar kesempatannya, bahkan banyak yang kehilangan seluruh kesempatannya untuk mencari nafkah. Maka pada saat itu para ulama menjelaskan inilah saat-saat ya di mana orang-orang yang mengajarkan Al-Quran bisa, kalau kita nggak menyebutnya mengambil, tapi diberi, ya. Diberi dari uang kaum muslimin, ya. Mereka dimasukkan dalam firman Allah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, ya. Bahwa infak dan sedekah itu boleh diberikan kepada orang-orang yang terkurung di jalan Allah. Orang yang terkurung di jalan Allah seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu ada 3. Jadi yang pertama mujahidin. Yang kedua adalah ulama, para pengajar ilmu, dan ketiga adalah tulabul ilmi, para penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu juga bisa masuk di dalamnya. Jadi orang konsentrasi untuk menuntut ilmu sementara nggak ada yang biayai. Bisa dibiayai dari infak fisabilillah ini. Jadi mereka dibiayai infak fisabilillah. Jadi makanya bahasa saya bukan mereka yang mengambil, bukan mereka yang meminta, tapi mereka diberikan hak tersebut dari infak fisabilillah. Ya. Karena mereka memiliki hak di satu sisi yang disebutkan di dalam Al-Quran, karena mereka tidak memiliki kelapangan untuk mencari rezeki sendiri. Ya, nasimahum, ya, salah satu di antara tanda mereka la yas'aluna an-nasa ilhafa. Tanda mereka itu adalah mereka tidak meminta-minta, menunjukkan mereka miskin, mereka butuh, ya, mereka perlu dibiayai, ya, mereka perlu dikayakan, tidak. Tanda daripada orang-orang itu adalah mereka tidak minta, mendesak-desak, tidak. Ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Saking mereka enggak mau mintanya, orang-orang yang jahil yang enggak tahu menganggap mereka itu enggak butuh apa-apa. Jadi ini pembahasan masuk dalam kaidah ini, ya. Jalbul masalih, bahwa mengajarkan ilmu adalah kemaslahatan besar. Sangat-sangat besar. Bahkan saya katakan maslahat kolosal untuk masa sekarang ini. Ya, sementara kita tahu tadi hukum daripada mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Itu berat banget gitu. Dan saya yakin para asatidzah, para duat, ya, para ulama, mereka juga orang-orang yang sangat takut terhadap bahaya hadis ini. Makanya jangan heran ya, para ulama adalah orang-orang yang pada umumnya di antara mereka akan berusaha untuk hidup mandiri dengan apa yang mereka bisa cari, mereka lakukan. Dan ini juga nasihat yang disampaikan oleh para asatidzah, ya. Di mana-mana demikian, ya. Ketika kita para duat ini masih bisa mencari rezeki meski hanya dengan menjual gorengan, ya, bahasanya seperti itu, kita lakukan, ya, demi menjaga iffah diri kita,
sebagai orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi realitas yang saya sebutkan itu realitas yang tidak dapat ditampik. Maka berlakulah hukum-hukum tersebut. Jalbul masalih ini akhirnya didahulukan daripada mudarat yang tadi. Nah, kemudian hal yang lain, ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan mudarat, ya, mudarat dan maslahat ini. Kita sudah sebutkan tadi bahwa dunia ini enggak lepas daripada mudarat gitu ya. Kadang-kadang mudarat bisa lebih besar daripada maslahat, tapi pada saat yang sama kita tetap mendahulukan maslahat. Ketika mudarat tersebut mutawakka, masih diperkirakan. Ya, mudaratnya lebih besar ya, tapi masih diperkirakan. Sementara maslahatnya sudah jelas. Bisa saja maslahat ini didahulukan. Ini hukum kebiasaan, semua kita pasti paham. Misalnya kita naik motor nih ke warung, naik sepeda motor ke warung, ya. Warungnya agak jauh, mau beli kerupuk. Maslahatnya apa di sini? Beli kerupuk. Mudarat kalau naik motor jelas kan. Bisa ketabrak, bisa ditabrak ya. Bisa kecelakaan mandiri ya. Resiko rusak luka ringan, luka berat sampai meninggal dunia. Kira-kira maslahat dapat kerupuknya sama bahayanya besar mana nih? Besar bahaya. Ya kan? Jelas ya. Sangat jelas sekali ya. Wah, beli kerupuk aja kok. Kalau beli sesuatu yang sangat bermanfaat urgen bagi nyawa kita tuh beda. Ini kerupuk. Nah, kata orang, ada sebagian orang itu ya kalau makan biarpun ada lauk tapi nggak ada kerupuk nggak rame katanya. Jadi cuma buat ngerame-ramein makan aja. Ya maslahatnya kelihatan sangat ringan sekali lah. Seringan kerupuknya sendiri. Mudaratnya jelas jauh lebih besar. Tapi kita lihat di sini kan mudarat di sini kan mutawakka, yang masih diperkirakan. Sementara masalah di sini sudah jelas gitu. Kalau mudarat yang mutawakka ini jangan dijadikan sebagai dalil. Karena semua resiko itu bisa terjadi, kayak saya bilang tadi ya, makan saja orang bisa meninggal gitu loh. Makan cuma untuk kenyang saja, ya. Makan bahkan kadang-kadang bukan untuk kenyang lagi, ya. Untuk tatawu, ya. Kalau puasa kan ada puasa tatawu sunnah, ini makan cuma makan sunnah ya. Tadi udah makan wajib. Ya. Tapi resiko makan bisa kegigit ini segala macam. Ada orang meninggal gara-gara salah nelen, ya. Nah, jadi kalau mudarat mutawakka itu bisa terjadi dalam banyak hal. Kalau itu dijadikan sebagai pegangan, nanti kita nggak akan melakukan kemaslahatan apapun karena mudarat yang diperkirakan itu bisa jauh lebih besar dari semua kemaslahatan yang kita lakukan, apapun itu. Ya. Naik pesawat sekarang, waduh, ya. Mudaratnya nggak tanggung-tanggung ya, yang bisa terjadi kalau itu terjadi ya. Memang kecelakaan pesawat itu dianggap sebagai yang paling minim dari seluruh kendaraan. Paling minim, paling sedikit dibandingkan seluruh kendaraan. Persentasenya itu paling kecil sekali. Tapi begitu terjadi, sebagaimana yang kita tahu gitu. Kalau yang namanya kecelakaan mobil, motor itu tingkat kemungkinan orang selamat itu jauh lebih tinggi daripada kalau kecelakaan pesawat. Kan itu masalahnya. Tapi kenyataannya orang naik pesawat ke sana kemari. Dan nggak ada fatwa ulama yang melarang kaum muslimin untuk naik pesawat. Karena adanya mudarat yang besar. Misalnya kejadian, ya, pesawat jatuh yang meninggal 300-an orang. Luar biasa nggak? Luar biasa. Apakah ada fatwa ulama melarang? Nggak ada. Apakah bahaya itu satu yang mungkin? Ya mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Udah kenyataannya banyak terjadi kok. Nah, tapi itu mutawakka, diperkirakan. Maka tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Khoskan Fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ya yang saya sampaikan di sini. Syekh juga memberikan contoh, ini sebagai penutup saja ya. Syekh juga memberikan contoh dalam sejarah dulu pernah Nabi Khidir ya, yang membunuh ghulam, seorang anak kecil, karena kalau besarnya dia akan membahayakan kedua orang tuanya, membahayakan agama kedua orang tuanya, ya, membahayakan dunia dan agama kedua orang tuanya. Yang akhirnya dibunuh oleh Khidir. Nah, bagi Khidir pada waktu itu, maka mudarat yang lebih besar adalah bahaya kepada orang tua. Bunuh anak ini lebih kecil mudaratnya. Membunuh orang jelas luar biasa dosanya. Tapi apabila anak ini menyebabkan kekafiran orang tuanya, menyebabkan kerusakan dunia dan akhirat orang tuanya, ya lebih baik dibunuh. Tapi masalahnya kan itu Khidir dapat wahyu. Nah, ya sudah tahu mudaratnya. Jangan ketika kita ngelihat anak kecil bandel, wah ini pasti bahaya buat orang tuanya, bunuh aja jangan. Nggak bisa kan? Nggak bisa dikiaskan begitu. Karena Khidir mendapatkan itu dari wahyu dan itu sifatnya pasti. Kalau dibiarkan besar, dia akan terjadi seperti ini. Takdir yang akan terjadi kalau dibiarkan besar seperti tadi. Maka dia lakukanlah takdir yang lain. Ya. Pilihan takdir yang lain itu membunuh orang tersebut. Jadi ini juga sebenarnya sebagai dalil
Bagi orang yang kemarin bicara tentang takdir ya, bahwa takdir itu tidak ada dan lain sebagainya, atau apabila sudah ditakdirkan buat apa kita beramal gitu ya. Ini buktinya ya, bahwa Allah dalam memberikan wahyu bahwa kalau dibiarkan takdir yang akan terjadi, dia akan merusak agama orang tuanya. Nah, tapi kalau dibunuh, takdir yang akan terjadi, dia akan mati, orang tuanya akan selamat. Dan Nabi Khidir memilih takdir membunuh ya. Itu tandanya bahwasanya ikhtiar itu adalah lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai bab pembahasan. Kalau memang ini nanti dibutuhkan, kita akan bahas lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Karena bab ini bersangkutan dengan banyak hal ya, bersangkutan dengan banyak hal yang nanti akan kita jelaskan secara lebih luas lagi. Tadi kita baru berbicara tentang apabila dua mudarat bertemu. Kita belum berbicara tentang dua maslahat yang bertemu, atau ada maslahat yang lebih maslahat dari yang lain, dan seterusnya. Nanti kita akan jabarkan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.